bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hija Pasha Juliana. Saya di sini tidak sendirian, ditemani dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Cikijing, Pak Tisman SPD RPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan penanganan kasus dilema etika. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat Mohon mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Saya dari SMP Negeri 1 Cikijing. Kebetulan di sini saya ada tugas guru penggerak yang mana harus mewawancarai 2-3 kepala sekolah terkait penanganan kasus dilema etika. Di sini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat yang tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau siswa yang berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Meskipun seorang pimpinan mempunyai hak prerogatif dalam pengambilan keputusan, saya biasanya mengajak beberapa orang, diantaranya dengan para wakasek, ketua komite, untuk berdiskusi. Dan kami mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan sesuatu. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua tanpa ada yang. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan diantaranya yang pertama, mengumpulkan semua informasi, terus mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, selanjutnya mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang yang terlibat, kemudian saya mendiskusikan dengan tim, dengan wakasek atau komite, terus mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut, dan terakhir membuat rencana untuk melibatkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan tersebut sesuai dengan prinsip aturan sekolah. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam mengambil keputusan yang tepat, kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus problematika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Saya tidak mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Saya rasa itu tidak perlu dijadwalkan. Saya selalu berupaya untuk menyelesaikan secepat mungkin dan memastikan semua langkah sesuai prosedur. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus problematika? Faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas. Terkadang saya juga melibatkan konsultan dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pencerahan tambahan. Dan keterlibatan seluruh warga sekolah juga mempermudah dalam proses pengambilan. Baik Pak, terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam ini? Saya belajar dari keterbukaan dan komunikasi yang dianggap sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting sekali untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampaknya dari pengambilan keputusan. Terima kasih Pak, sangat bijak sekali jawaban Bapak terkait dengan penanganan kasus problematika, bahwa perlu kita ketahui bahwa selalu ada nilai-nilai yang bertentangan ya Pak ya. Untuk menangani kasus mungkin ada kehati-hatian, kemudian ada rasa takut bahwa keputusan itu tidak bisa diterima dengan baik, menyebabkan feedback ataupun komentar yang dari luar yang kurang enak. Bapak itu menyimpulkan bahwa perlu dukungan mungkin ya Pak ya dari pihak lain, misalnya wakil kepala sekolah, komite ataupun konsultan yang lain. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Lain waktu pengen ngobrol lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.